Selamat pagi pemirsa. Polemik terkait dengan hak uang pensiun anggota DPR periode 2019-2024 menjadi sorotan. Uang pensiun yang masuk aturan undang-undang di masa Orde Baru itu menyamakan kedudukan anggota DPR dengan aparatur sipil negara atau ASN yang berhak atas uang pensiun. Undang-undang itu menganak emaskan pensiunan DPR di mana para wakil rakyat yang pensiun berhak atas uang pensiun seumur hidup. Hal ini menegaskan mereka tidak mau kehilangan semua kemewahan yang pernah didapat oleh para pendahulu mereka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 15 Oktober 2024 dengan tema Akhiri Uang Pensiun Sampai Mati. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini bicara soal uang pensiun, Bang. Uang pensiun kan biasanya memang sampai mati ya. Tapi editorial mengatakan malah justru diakhiri. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Nasdem praktikkan tradisi politik baik. Maksudnya tradisi politik baik itu yang seperti apa, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan rumusannya kan begini. Pemilu itu kan sebetulnya kan untuk menentukan siapa yang diberi mandat oleh rakyat untuk berkuasa atau tidak berkuasa kan. Okay. Itu kan sederhananya kan di situ kan. Nah, ketika rakyat sudah menentukan siapa presiden yang akan memimpin, nah maka sebetulnya mereka lah yang paling berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di kabinet kan gitu kan. Nah, yang tidak lolos, yang tidak dipilih rakyat, dia mestinya mengambil posisi sebagai penyeimbang kan. Oh. Nah, dalam kerangka itulah sebetulnya kan Nasdem merasa ya secara fatsun politik memang sepenuhnya lah kabinet ini hak daripada koalisi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju kan. Partai pemenang. Partai pemenang. Jadi kalaupun ada apa tersisa, nah itu bolehlah. Nah, tetapi kan karena juga Nasdem tidak ikut berkeringat memenangkan Prabowo. Oke. Ya, memang secara etik dia kurang enak, tidak elok lah ikut jadi menteri di situ kan gitu. Secara etika ya berarti ya, etika politik ya, kepantasan memang pantas kalau kemudian ya tidak di dalam kabinet, maksudnya begitu. Tapi apakah itu artinya kemudian ini berubah lagi, Bang, bahwa Nasdem tidak lagi di dalam pemerintahan sebagai anggota kabinet? Artinya kemudian jadi dalam tanda petik oposisi atau apa maksudnya? Enggak juga. Jadi kan gini, tidak ikut di kabinet kan tidak berarti jadi oposisi. Nah, jadi berada di luar kabinet, tetapi Nasdem telah dari awal menyatakan kita akan mendukung sepenuhnya. Jadi situ nanti ada 69 anggota DPR dari Nasdem yang ada di DPR. Nah, mereka lah yang menjadi corong Nasdem untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu kan. Jadi kita memang ini kan sesuatu yang kebanyakan orang memahami, Bang Elman, bahwa kalau memang mendukung pemerintahan harus ada wakilnya di kabinet. Kalau memang tidak ada menterinya di kabinet, ya itu berarti tidak mendukung. Jadi selama ini begitu loh pikirannya. Ini artinya belajar untuk ke depan lah, belajar yang sebenarnya. Jadi tapi ada orang yang menerjemahkan memang Nasdem nggak dapat, nggak juga. Karena Nasdem dari awal sudah ditawarin. Bahkan Pak Ketua Harian Gerindra, Pak Dasko juga mengatakan memang Nasdem ditawarin. Sudah ditanya namanya mana nih? Mana? Tapi Nasdem bilang ya kami akan tetap mendukung. Meskipun tidak menjadi biarlah menteri. Semua menteri-menteri yang tersedia itu menjadi milik daripada koalisi pemenang kan gitu. Baik, ini pembelajaran politik yang berharga karena memang kalau untuk rakyat kebanyakan mungkin ya karena sudah kena stigma tadi, Bang, ya, bahwa kebiasaan kalau yang namanya mendukung harus ada menterinya. Nasdem
kali ini memberikan pembelajaran yang baik untuk ke depan gitu kan. Ini hal baru yang bagus untuk politik Indonesia. Baik, kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Eman, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 terkait dengan pelantikan Prabowo Gibran. MPR harapkan kehadiran Megawati dan SBY. Ini maksudnya kenapa, Bang? Ya kan ini kan pelantikan presiden, pelantikan kepala negara. Yeah. Ini kan bagus juga kalau dihadiri oleh para mantan kepala negara. Kepala negara kan. Karena kalau di situ nanti ada Ibu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Budiono sebagai mantan wakil presiden, ada Pak Yusuf Kalla, dan ada Pak Jokowi juga ya. Betul, dan Pak Jokowi kan begitu kan. Nah jadi ini kan karena rakyat sendiri pun ikut menonton. Iya. Pada saat pelantikan itu seluruh rakyat juga karena rakyat tidak bisa hadir semua itu kan, maka rakyat nonton kan. Betul. Nah, tapi karena mantan kepala negara ini dan wakil kepala negara ini juga diberi fasilitas untuk hadir di gedung MPR, kan bagus juga kalau mereka, dan itu penanda juga bahwa hubungan sesama mereka juga baik-baik gitu kan. Dulu pernah ada wacana All Presidents Club ya untuk mantan-mantan presiden. Nah kan bagus juga kan. Iya. Kalau kita melihat ada di situ Ibu Mega, ada Pak SBY, nanti juga ada Pak Jokowi, kan mata pun enak memandangnya kan. Betul, dan pemikiran mereka mungkin juga akan menjadi sesuatu yang amat sangat berharga ya bagi Presiden Prabowo, supaya kemudian pengalaman memimpin bangsa itu didengar dari tangan pertama ya Bang ya. Rakyat pingin lihat salaman aja udah bagus. Itu keren itu. Itu keren. Baik, kita harapkan nanti Bu Mega dan Pak SBY juga hadir pada saat pelantikan Prabowo Gibran. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa, halaman dalam harian Anda. Aksi Israel dinyatakan kejahatan perang. Ini bagaimana nih Bang Eman? Sudah sekian lama tapi juga belum terlalu jelas ya ada perubahan atau pendinginan dari konflik ini. Bagaimana Bang Eman? Ya memang kan ada, itu kan konvensi kan. Begitu ada tentara PBB, penjaga perdamaian yang ditempatkan di Lebanon itu kan sebetulnya kan semua pihak harus menghargai, menghormati. Karena keberadaan mereka di sana adalah untuk menengahi kan, menjaga perdamaian di kawasan itu kan. Betul. Oleh karena itu memang keselamatan mereka juga kewajiban para pihak yang berkonflik itu juga untuk menjaga. Tapi ketika ada juga secara sengaja diserang, ini kan kejahatan perang. Dan ini kan melanggar hukum internasional. Dan memang dunia harus mengutuk Israel dalam hal ini gitu. Dan mungkin kalau melihat efektivitas, Amerika Serikat juga harusnya meningkatkan tekanannya ya Bang ya, karena kalau melihat sekian kali pengalaman ya sekutu terkuatnya Israel kan biasanya Amerika Serikat begitu Bang. Ya sebetulnya kan semua negara harus menjunjung tinggi kan. Betul. Jadi ketika PBB ikut katakanlah bereaksi keras terhadap Israel, mestinya negara manapun ikut, termasuk misalnya Amerika Serikat kan gitu kan. Jadi aneh juga kalau yang mengutuk ini hanya sepihak kan itu kan. Baik, kita harap bahwa dengan dinyatakan kejahatan perang ini bisa menghentikan aksi Israel di sekian negara di Timur Tengah. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke editorial pada pagi ini, pada hari ini editorial diberi judul Akhiri Uang Pensiun Sampai Mati. Ini menjadi sesuatu yang agak tidak biasa ini Bang Eman, ketika kemudian anggota DPR diusulkan oleh editorial untuk tidak terus-terusan menerima uang pensiun. Kan pertanyaannya begini Bang, pada saat bekerja aktif seseorang mendapat gaji, pada saat selesai dia akan mendapat pensiun. Anggota DPR sudah bekerja 5 tahun, katakanlah tidak berhenti di tengah jalan ya, tidak korupsi dan yang lain-lain, dia dapat gaji, lalu setelah selesai kan dapat pensiun. Kenapa kemudian editorial mengatakan jangan sampai dapat pensiun terus-terusan? Bagaimana Bang? Kan sebetulnya kan uang pensiun itu kan diberikan kepada PNS, TNI dan Polri kan. Pertanyaannya apakah anggota DPR itu PNS? Bukan. Bukan kan? Nah, mereka kan sebagai pejabat negara lah. Betul. Ya kan?
Nah, untuk itu mereka sudah diberikan uang kehormatan. Bahkan diberikan tunjangan, ada tunjangan istri, tunjangan macam-macam, banyak tunjangan yang akan diterima mereka selama 5 tahun. Terakhir tunjangan rumah nih. Tunjangan rumah. Nah, nanti akan diberikan tunjangan rumah 50 juta per bulan. Ya. Kan besar banget itu. Walaupun katanya kurang Bang untuk mengontrak di sekitar Senayan, katanya kurang itu. Ya, pada dasarnya kan sebetulnya mereka ini kan anggota DPR, ketika bersidang, sebetulnya mereka di Jakarta. Ya. Ketika reses, mereka ke dapil masing-masing. Dulu aslinya DPR itu diberikan wisma. Wisma itu hanya buat anggota DPR, bukan untuk keluarga. Keluarganya tetap di daerah masing-masing. Kecuali yang tinggal di Jakarta. Ya. Kalau Jakarta kan dia punya rumah. Betul. Di luar Jakarta mereka diberikan wisma. Dulu persis di sampingnya gedung DPR sekarang. Jadi itu wisma itu hanya untuk anggota, bukan untuk keluarga. Dan pada saat bersidang saja dipakainya sebetulnya. Sangat bersidang saja. Setelah reses, mereka akan turun kembali ke daerah masing-masing. Nah, itu sebetulnya. Jadi tidak ada alasan juga untuk membayar 50 juta tiap bulan. Apalagi kalau lebih dari panitia nggak kurang kan. Nah, dalam sekaitan itulah sebetulnya kan tidak pantas kalau anggota DPR yang hanya kerja bertugas 5 tahun, lalu dia akan diberikan pensiun seumur hidup. Enak amat kan gitu kan. Tapi kan undang-undangnya tetap ada Bang. Dasar hukumnya tetap ada Bang. Memang yang dipertanyakan masyarakat sekarang kok undang-undang itu ada. Itu kan tahun 80. Kenapa terus berlaku? Nah, mungkin waktu itu ketika undang-undang ini diadakan tahun 80, emang rakyat berani melawan? Nggak mungkin. Zaman Orde Baru ya? Kalau dilawan digebuk. Hilang. Jadi, hilang dia kan gitu kan. Iya. Maka itu undang-undang itu mulus saja. Dan walaupun sudah 26 tahun reformasi, undang-undang itu tetap berlaku. Kan aneh kan? Jadi sebetulnya kan tidak layak anggota DPR itu pensiun sampai mati. Diberikan uang pensiun kan? Masalahnya Bang, kembali lagi Bang, ketika undang-undangnya masih tetap berlaku dan kita harap diubah, yang berhak untuk mengubah undang-undang hanya 2, pemerintah dan DPR, ya ini kita seperti berharap bahwa matahari akan terbitnya di barat begitu. itu yang kita khawatir tidak bakal berubah. Karena yang punya kuasa untuk mengubah undang-undang itu DPR. Kita akan bahas itu Bang Eman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 15 Oktober 2024. Akhiri uang pensiun sampai mati. Akhiri uang pensiun sampai mati. Polemik baru tapi lama muncul lagi pasca anggota DPR periode 2019-2024 pensiun pada 1 Oktober 2024 lalu. Polemik itu terkait dengan soal perlu atau tidaknya wakil rakyat mendapat hak uang pensiun. Semua itu tak lepas dari keberadaan produk usang yang masih dipertahankan hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 12/1980 tentang hak keuangan, administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Undang-undang yang lahir di era Orde Baru itu menyamakan kedudukan anggota DPR dengan aparatur sipil negara atau ASN yang berhak atas uang pensiun. Saat undang-undang itu disahkan DPR, mudah ditebak. Rakyat tak berani menggugat karena takut kena gebuk rezim yang berkuasa. Maklum saja, masa itu ialah masa monolitik. Saat kekuasaan menentukan segala-galanya, kekuasaan hanya ada dalam genggaman elitnya elit. Namun kini, meski rezim Orde Baru sudah runtuh, undang-undang peninggalan masa lampau itu masih saja diberlakukan. Undang-undang yang sudah lapuk itu tetap dipertahankan meski era reformasi sudah berjalan 26 tahun. Anggota DPR yang hanya bekerja selama 5 tahun disamakan hak pensiun mereka dengan ASN yang puluhan tahun bekerja. Maka hal itu memantik gugatan karena dirasakan tidak adil. Apalagi undang-undang itu benar-benar menganak emaskan pensiunan DPR.
Para wakil rakyat yang pensiun berhak atas uang pensiun seumur hidup. Jika meninggal, uang pensiun itu dialihkan kepada suami atau istrinya. Tak berhenti di situ. Jika suami istrinya meninggal, uang pensiun itu bisa diwariskan kepada anaknya jika belum berusia 25 tahun. Para anggota DPR di masa itu tak cuma memikirkan kemewahan di hari ini. Mereka juga memikirkan cara agar semua kemewahan itu tetap terus berlanjut, bahkan meski mereka sudah menghadap ilahi. Tentu dengan mudah juga terjawab mengapa anggota DPR pasca reformasi tak mau merevisi undang-undang tersebut. Itu karena undang-undang tersebut akan menjamin masa depan mereka saat pensiun nanti. Mereka tak mau kehilangan semua kemewahan yang pernah didapat para pendahulu mereka, maka protes pun tak bergema. Garansi uang pensiun seumur hidup, meski hanya bekerja 5 tahun, dirasakan sangat berlebihan. Apalagi kinerja DPR dari setiap periode kerap tak memuaskan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dari segi kualitas sulit diukur karena bersifat relatif, kita ambil saja dari segi kuantitas untuk menakar kinerja DPR. Dari 263 rancangan undang-undang yang ada di program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas DPR 2019-2024, hanya 27 rancangan undang-undang prioritas atau 10,26%-nya saja yang diselesaikan. Kinerja itu diperparah oleh tumpulnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Dalam 5 tahun perjalanan pemerintahan saat ini, masyarakat nyaris tak pernah mendengar adanya suara kritis DPR. Jika melihat kinerja yang memble itu, apa pantas para mantan wakil rakyat terhormat itu dapat uang pensiun seumur hidup? Untuk menjaga kehormatan mereka dan tak dicibir rakyat, negara tentu mesti mencari skema lain dalam memberi apresiasi saat mereka pensiun. Meski kinerja mereka pas-pasan sampai akhir masa jabatan, kehormatan yang bisanya cuma segitu saja jangan sampai diturunkan hanya karena uang pensiun seumur hidup. Anggota DPR 2024-2029 yang baru 2 minggu menjabat tentu harus memikirkan itu sejak sekarang. Selain memperbaiki kinerja agar tak sama dengan pendahulu mereka, para wakil rakyat yang baru itu juga jangan mau diwarisi produk pendahulu mereka, yakni Undang-Undang Nomor 12/1980. Apalagi keuangan negara saat ini sedang kedodoran. Selain itu, pensiunan anggota DPR yang mesti dibiayai APBN bukan hanya anggota periode terakhir, melainkan juga 2 atau 3, bahkan 4 periode lalu. Masih ada mantan wakil rakyat atau keluarga mereka yang masih hidup dan mendapat limpahan pensiun dari anggaran negara. Karena itu, sudahi cara berpikir wakil rakyat memikirkan diri sendiri. Kini saatnya mereka benar-benar memikirkan rakyat yang mereka wakili. Jangan mau terus berkubang menjadi barisan para mediocre. Saatnya anggota DPR naik kelas. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, selamat pagi. Bung Leonard. Ya, Bung Lusius, kalau kita melihat undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan pensiun bagi mantan anggota DPR, itu Undang-Undang tahun 1980 nomor 12 tentang hak keuangan dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berharap bahwa undang-undang ini mungkin akan bisa diperbaiki oleh anggota DPR, karena kalau diperbaiki artinya uang pensiun itu tidak diberikan seumur hidup, kan akan merugikan anggota DPR-nya sendiri. Padahal mereka salah satu yang membuat undang-undang, yang punya hak membuat undang-undang. Kira-kira bisa atau tidak kita lihat anggota DPR ini
akan dalam tanda petik merugikan dirinya sendiri, Bung Lusius? Ya, kalau mungkin sih mungkin saja gitu ya. Mungkin DPR sekarang mau merevisinya gitu ya. Walaupun tadi sudah dibilang bahwa jelas-jelas itu akan merugikan mereka kalau revisi itu dilakukan gitu ya. Iya. Tapi saya kira tidak ada salahnya untuk berharap gitu ya, dan diskusi-diskusi seperti ini saya kira penting untuk memberikan masukan kepada mereka gitu soal bagaimana seharusnya keuangan negara itu digunakan gitu ya. Dan kebijakan soal pensiun yang sudah sejak tahun 1980 dengan latar belakang tahun 1980 itu mungkin bisa dibenarkan gitu ya. Tapi sekarang sudah tahun 2024 gitu ya. Itu sudah terlalu lama. Jangan-jangan kebijakan itu harusnya sudah kadaluarsa gitu ya. Dan ya kita sekarang mestinya mendorong DPR untuk segera merevisi itu di periode 2024-2029 ini. Gitu. Kalau melihat misalnya negara-negara tetangga ya Bung Lusius ya, apakah hal serupa masih terjadi juga? Maksudnya mantan anggota parlemen di negara-negara itu juga mendapatkan pensiun seumur hidup seperti yang sekarang terjadi di Indonesia? Atau memang tidak seperti itu? Karena kalau misalnya semua mereka memberlakukan hal yang sama, saya rasa anggota DPR akan dengan berat hati mengubah undang-undang ini, Bung Lusius. Saya kira sih kebanyakan itu memang tidak menerapkan dana pensiun ini bagi anggota DPR gitu ya, karena ini jabatan yang temporer gitu ya, untuk 5 tahun saja gitu ya. Mestinya tidak layak untuk kemudian diganjar dengan pensiun seumur hidup itu. Apalagi saat menjabat mereka sudah diberikan fasilitas tunjangan untuk berbagai macam hal gitu ya. Sesuatu yang kemudian mestinya penghargaan untuk mereka itu sudah langsung diberikan saat dia menjabat gitu. Kalau kita misalnya bandingkan dengan eksekutif ya, Bung Lusius ya, yang juga mungkin akan menjabat mirip-mirip satu periode 5 tahun begitu, dan kan mereka dapat pensiun juga, itu bagaimana Bung Lusius? Ya, saya kira sih pertimbangan di eksekutifnya itu mungkin agak berbeda karena misalnya mereka adalah pejabat karir gitu ya. Kalau pejabat yang ditunjuk saya kira juga perlu dievaluasi gitu. Kalau memang sampai sekarang mereka masih menerima dana pensiun, jadi mereka harus juga berlaku seperti kalau apa yang kita harapkan untuk dilakukan kepada DPR gitu ya, karena mereka adalah jabatan yang ditunjuk untuk periode yang sangat singkat gitu ya, dengan tunjangan yang luar biasa. Saya kira penghargaan untuk mereka dari negara itu mestinya sudah langsung diperoleh dengan tunjangan saat dia menjabat gitu. Bung Lusius, yang menjadi pemberat kita rakyat untuk memberikan uang pensiun bagi mantan anggota DPR sampai mereka berakhir di dunia ini adalah dua hal kalau di dalam editorial. Yang pertama, kita melihat bahwa keuangan negara berat. Lalu yang kedua, kita melihat kinerja DPR itu rendah sekali. Kalau melihat dari undang-undang hanya sekitar 10% dari yang harusnya mereka hasilkan. Kalau dua-dua kondisi ini sudah membaik, keuangan negara sudah membaik, kinerja DPR yang baik, apakah kita mau kasih pensiun tetap kepada mereka, Bung Lusius? Ya, nanti kita bicarakan lagi saat kondisinya benar-benar terjadi seperti itu gitu. Ya, itu kan perlunya DPR yang tiap saat punya hak untuk membentuk undang-undang gitu ya. Jadi mereka bisa membentuk undang-undang baru sesuai dengan kondisi saat itu. Tapi untuk kondisi saat ini mereka harus menghapus dana pensiun itu dengan merevisi undang-undang yang tahun 1980 itu. Begitu. Oke. Baik, kita harap memang kita akan melihat DPR yang baru ini terisi oleh negarawan-negarawan ya, yang lebih mementingkan negara ketimbang dirinya masing-masing. Dari keluarga-keluarga tertentu aja. Iya, baik. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Bung Lusius Karus, peneliti dari Formapi, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bung Lusius. Pertanyaannya Bang Elman, kalau misalnya katakanlah kita berbaik sangka, anggota DPR yang sekarang yang baru kemarin dilantik itu berkinerja baik, dari prolegnas 90% atau 50% lah dijadikan undang-undang. Lalu keuangan negara membaik.
Apakah kemudian kita bisa memberikan uang pensiun ini terus? Ya, kalau dua-duanya itu terpenuhi, sebetulnya juga rakyat juga tidak marah. Kalau dua-duanya terpenuhi ya, Iya. keuangan negara memungkinkan dan prestasi kerja mereka juga betul-betul baik kan gitu kan. Tapi ini kan dua-duanya tidak oke kan, Sedang susah. sedang susah. Iya. Lebih-lebih lagi kinerja mereka ini kan seperti kalau kita yang sudah dirasakan rakyat sebelum-sebelumnya, di mana fungsi pengawasan DPR itu? Mereka kan tidak lebih daripada stempel kan. Iya. Jadi nggak ada, nyaris bisa dikatakan bahwa pengawasan itu nggak ada. Dan masyarakat bisa lihat. Iya. Yang terbaru lah misalnya, di Pileg kemarin, Pilpres kemarin, Iya. udah jelas rakyat teriak soal bansos. Rakyat teriak, ini amburadul. Iya. Tapi di mana suara DPR gitu? Bahkan dipertegas Mahkamah Konstitusi itu, Bang. Bagaimana Makanya. pengawasan DPR itu? Nah, terakhir malah ketika ada keinginan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, nyaris juga mereka sahkan itu kan. Kalau tidak didesak rakyat di jalan. Dan sudah disahkan sebetulnya di tingkat komisi kan. Iya, iya. Iya kan? Iya. Di badan legislatif itu. Tinggal ketika mau paripurna. Ya untung aja rakyat marah kan. Jadi di situ membuat rakyat marah. Ini orang seperti ini kok diberi lagi uang pensiun kan gitu. Nah, hal lain yang juga harus dipahami. Ketika orang mau menjadi anggota DPR itu kan lembaga DPR itu kan bukan lembaga penampung lapangan pekerjaan kan. Oh. Jadi orang mau jadi anggota DPR bukan karena dia menganggur kan. Iya. Bukan profit center tuh Bukan, ya? Bukan iya. mau cari keuntungan Bukan di mau situ. cari keuntungan. Dia mau mengabdi. Dia mau membuat sesuatu untuk menentukan kebijakan negara. Iya. Maka dia masuk anggota DPR kan. Iya, iya. Dan untuk itu selama 5 tahun kalau dia berlanjut terus, dia juga sudah diberikan uang kehormatan. Sudah cukup sebetulnya? Sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup kan. Nah, kalau misalnya nanti tetap diberi pensiun, Iya. nggak apa-apa. Tapi dikasih batas. Kalau 5 tahun dia Menjabat. jadi anggota DPR, maka 5 tahun juga dia dikasih uang pensiun. Oh. Kalau 10 tahun, ya 10 tahun kan Oke, gitu kan. proporsional ya? Proporsional. Tidak selama-lamanya sampai kemudian berakhir hidupnya atau meninggal begitu ya? Ya begitu. Makanya kalau PNS pensiun, TNI Polri pensiun kan, Iya. maka dia dikasih pensiun kalau misalnya dia pensiun umur 60 tahun. Kan maksimal dia katakanlah 20 tahun kan. Usia harapan hidup Katakanlah kalau 30 tahun. orang Indonesia kurang lebih 30 begitu. tahun dia ke PNS. Udah Iya. 30 tahun dia jadi Iya. pensiun kan. Betul. Berbanding sama kan. Ini juga sama. Kalau 5 tahun dia anggota DPR, dikasih aja dia 5 tahun uang pensiunnya. 10 tahun, 10 tahun. Ada asas keadilan Ada di situ sekali ya? PNS cuma begitu. Oke. Jadi kalau setelah dia berbakti 30 tahun, Iya. pensiunnya dia umur 58 atau 60 tahun kan. Iya. Maka paling maksimal dia 30 tahun kan. Kalau Tuhan kasih dia umur Panjang. umur 90 tahun, maka 30 tahun juga dia dapat pensiun. Setara lah dengan pengabdiannya untuk gitu. negara. Jadi sama kan? Oke. Itu sebetulnya asas keadilannya di situ. Kalau mau dipakai gitu. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bang ke yang mendasar tadi. Kalau Undang-Undang 80 ini direvisi, pensiun tidak lagi seumur hidup. Itu kan sesuatu yang kalau pakai pembukuan itu merugikan anggota DPR. Jangankan ini Bang, yang jelas-jelas nyata-nyata berpengaruh ke diri mereka. Undang-undang perampasan aset saja yang ditengarai mungkin berbahaya, bisa jadi bumerang bagi oknum-oknum, makanya tidak jadi juga undang-undang, kan tidak jadi undang-undang juga. Kita bisa tidak berharap atau yakin bahwa negarawan itu ada di DPR sekarang mengubah Undang-Undang 80 ini Bang. Saya kok tidak yakin tuh Bang Elman, bagaimana Bang? Ya memang kalau dari sudut pandang itu, memang kita pun nggak yakin juga. Tetapi kalau melihat misalnya angka ya, kan mereka kan kalau mantan misalnya pimpinan lembaga, dia paling menerima sekitar 2.077.000 kan. Per bulan? Per bulan. Pensiun maksudnya? Pensiun. Oh oke. Kalau hanya anggota biasa, sekitar 2.052.000 kan gitu kan. Itu kan. Nah, buat mereka sebetulnya uang sebegini
untuk apa sih? Uang jajan lah itu. Uang jajan lah itu. Tapi jangan lupa karena ini terus bertambah, itu kan menjadi beban negara. Iya. Itu yang selalu dikeluhkan oleh Menteri Keuangan. Keuangan kita mulai kedodoran. Maka dia berpikir bagaimana para pensiunan ini kan gitu. Menteri Keuangan kan berpikir bagaimana mengurangi beban dari uang pensiun ini. Oke. Nah, yang mudah sebetulnya sekarang direvisi adalah para pensiunan mantan anggota lembaga tinggi negara kan. Termasuk DPR. Termasuk DPR kan. Karena Oke. mereka ini kan sebetulnya kan tidak seperti pensiunan PNS kan. Mereka ini tanda kutip berada lah. Ya. Mereka ini hidup mewah lah gitu kan. Kaya lah. Kaya lah gitu kan. Jadi, tetapi kalau mereka memang negarawan, mau berbakti, Mau berkorban untuk bangsa negara ketika Menteri Keuangan teriak, keadaan posisi keuangan kita kedodoran, ya mereka harus mengatakan, oke, siap. Ya. Mari kita sama-sama kita amandemen ini undang-undang Ya. supaya kita tidak lagi diberi hak pensiun. Kalaupun diberi hak pensiun proporsional aja. Kalau kita 5 tahun, 5 tahun aja kita Sesuai kasih lama pensiun. pengabdiannya ya. Pengabdiannya. Sama seperti PNS kan. Iya. 30 tahun dia mengabdi, ya paling maksimal dia 30 tahun juga dibayarkan. Iya. Ini coba bayangin Bung Leo. Iya. Kalau dia anggota DPR umur 25 tahun, Oke. pensiun di umur 30 tahun. Iya. Bayangin, kalau dia hidup 40 tahun lagi, Lebih banyak ya uang kan? pensiun daripada lama pengabdian. Dia hanya bekerja 5 tahun, Iya. pensiunnya 40 tahun. Jadi dia kan tidak adil kan? Iya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Iya. yang terhormat anggota dewan ini. Bang, tapi kembali lagi Bang, apakah mungkin Bang itu akan dilakukan oleh anggota DPR? Sekarang saja ketika tunjangan perumahan yang dirancang 50 juta per orang per bulan saja sudah diprotes oleh masyarakat karena merasa itu kok kurang pas ya dengan kondisi keuangan masyarakat umumnya. Sebagian malah masih mengatakan itu kurang loh. 50 juta itu masih kurang untuk mengontrak rumah di seputaran Senayan gitu ya. Ini kan artinya sensitivitas perasaan anggota dewan ya ternyata masih beda atau masih sama dengan yang periode yang lalu. Apa mungkin mereka mau mengubah Undang-Undang 80 yang kemudian menghilangkan kenikmatan mereka seumur hidup ini, Bang? Kalau Bung Leo tanya akal sehat, rasanya kita akan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Iya. Tetapi kan sekali lagi rakyat mengingatkan keadaan ini tidak mudah loh. Dan apalagi sebetulnya kan para anggota dewan ini segala sesuatunya sudah lebih dari cukup loh. Iya. Apa yang negara tidak berikan kepada mereka? Ada yang pernah bilang tinggal pakai pakaian dalam saja ya, bawa pakaian dalam saja. Semuanya diberikan. Karena yang lainnya disediakan. Semua disediakan. Lihat aja kalau Bung Leo sekarang ke gedung DPR. Itu kan mobil-mobil sana kayak showroom kan? Bukan kaya, memang showroom itu. Showroom. Memang showroom Ya dan kan? mobil-mobil mahal itu, Bang. Mobil mahal semua itu. Jadi bagaimana mereka mengatakan kami kurang katanya kan? Iya. Jadi artinya kalau sekarang aja mereka sudah bisa memiliki segalanya, ya tentu saja kalau sudah mereka tidak ada anggota DPR, ya jangan-jangan lebih dari itu lagi kan gitu kan? Bang, pertanyaannya kembali lagi Bang, soal kerelaan mereka. Kan kalau kita melihat bahwa banyak tindakan-tindakan populis itu dilakukan oleh anggota dewan, itu menjelang pemilu. Supaya kemudian image-nya terbangun bahwa saya memprioritaskan rakyat, saya mengorbankan diri saya untuk orang lain. Tapi kan pemilunya sudah selesai nih Bang. Apakah kita masih akan melihat tindakan heroik seperti itu dilakukan anggota DPR? Apalagi sekarang Bang, baru saja mereka dilantik. Saya sih tidak yakin, tapi kita akan jeda dahulu Bang Iman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman sama Bung Leonard ya. Salam sehat. Selamat pagi Bu Agustina. Ya. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Setuju tidak nih kalau pensiun DPR tidak usah seumur hidupnya Bu? Bagaimana Bu? Silakan Bu. Setuju banget. Jadi setuju banget. Kasihan tuh PNS ya kan? PNS, ASN, TNI, Polri. Coba tuh lihat dianya seperti apa mereka dapat. Seperti tadi Bung Elman katakan. Kalau menurut saya ini harus evaluasi detail ya untuk ini ya. Jadi resolusi 2024 deh. Jadi tahun 2024 kan kebetulan kita mau ada pergantian pemerintahan ya. Jadi untuk pemerintah yang berganti ini hendaknya semua sentra itu harus dipertegas. Seperti penegakan hukum dan lain sebagainya. Begitu juga masyarakat, kontrol. Anggota DPR 2024 sampai 2029 ini bukan seperti masa lalu lagi. Tunjukkan kinerjamu seperti itu. Jadi jangan rakyat tuh sampai capek masyarakat dibilang pro rakyat yang mana begitu. Jadi ini apalagi nih pensiunan. Ini semua uang rakyat loh. Masuk ke situ. Setuju Bung Elman. Iya, terima kasih Metro. Bagus sekali topik hari ini. Salam sehat dari Pontianak. Selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Agustina ada pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Elman, selamat pagi Pak Leo, salam sehat. Salam sehat. Silakan Pak Poli, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Masuk komentar ini Pak Leo. Saya kebetulan pensiun PNS, pensiun ASN 30 tahun, hampir 30 tahun Pak Leo. Oke. Nah, saya mau mengatakan begini, kalau cuma 5 tahun, lalu hak pensiun ini diterima sampai mati, saya kira ini tidak realistis Pak Leo. Oleh sebab itu Pak Leo, saya kira Undang-Undang nomor 12 tahun 280 itu, kalau anggota DPR sekarang periode 2024-2029 berani menyali-nyali, harus dirubah Pak Leo. Karena bagaimanapun juga ini uang negara Pak Leo. Kalau gaji pensiunnya diberikan sampai dengan mati, bagaimana itu dengan rakyat sekarang? Kemudian IKN juga lagi membangun, uang negara dikuras untuk IKN. Lalu kalau gaji DPR, saya kira saya sependapat dengan Pak Elman tadi. Kalau dia menjabat satu periode 5 tahun, itu cukup diberikan uang terima kasih atau pesangon dengan nilai sekian Pak. Kalau 2 periode 10 tahun, dia diberikan uang sekian Pak. Saya kira itu hak juga mereka sebagai anggota Dewan. Karena ini diukur dari apa? Output Pak, output dari kinerja Dewan. Kalau tidak memungkinkan untuk mendapatkan itu, bagaimana kita memberikan itu kepada mereka? Saya kira itu yang jadi persoalan Pak Leo. Saya akan setuju kalau satu periode 5 tahun sekian, 2 periode sekian, cukup untuk uang terima kasih Pak Leo, menurut saya. Terima kasih Pak Elman, Pak Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu pendapat Ibu. Ini pensiun DPR jangan sampai mati kalau menurut editorial, diakhiri saja proporsional. Setuju atau tidak Bu Lia? Silakan Bu. Yang pertama saja saya komentari ya bahwa kalau membicarakan tentang anggota Dewan kita yang terhormat ini,
ada dua perasaan ya yang saya biasa. Satu rasa kecewa, yang kedua rasa lucu. Ya. Kecewa dan Pertama lucu. kecewa itu ya itu selalu mereka itu kan dia itu adalah wakil rakyat ya. Jadi seharusnya dia itu selalu membicarakan tentang kepentingan rakyat, apalagi rakyat kecil, menengah ke bawah. Seharusnya. Ini tidak, ya, mereka ini selalu membicarakan untuk mereka sendiri. Ya, coba masalah tentang pembantu rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada selesai-selesainya. Ini karena ini kan masalah rakyat kecil ya. Mereka itu tidak memperhatikan. Dia selalu memperhatikan mereka sendiri. Nah, inilah satu salah daripada negara kita ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah lucunya tadi ini ya. Lucu. Hanya 5 tahun mereka meminta uang pensiun. Satu periode saja ya. Untung kalau dua periode 10 tahun. Tapi kalau satu periode saja. Jadi sebenarnya kalau saya sebaiknya istilahnya uang pesangon saja ya. Ketika selesai itu kasih uang pesangon. Ya, karena itu seperti yang dikatakan oleh para penelpon pertama dan kedua itu bahwa mereka itu juga merasa kecewa. Kenapa tidak ada hasilnya? Hasil mereka itu tidak ada ya. Boleh dikata ya mungkin ada yang berhasil tapi kecil ya, tidak nampak. Lebih banyak yang kurang berhasil karena selalu mereka itu mementingkan mereka sendiri. Inilah sedikit kekecewaan masyarakat yang dikatakan wakil rakyat tapi kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka itu selalu saja memperhatikan mereka sendiri. Menuntut uang tunjangan perumahan atau perumahan dan sebagainya. Ya, dan itu semuanya sudah difasilitasi oleh negara. Tapi dia masih mau menambah. Karena apa? Ini kantong masih menghadap ke atas kantong. Jadi mungkin nanti menghadap ke bawah barangkali mereka itu berhenti menuntut ya. Mudah-mudahan ke depan ini dengan pemerintahan yang baru unek-unek daripada masyarakat itu bisa terwakili dan bisa terjawab sehingga masyarakat itu bisa menghadapi masa depan dengan tenang dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. 3 pemirsa kita setuju Bang Elman kalau uang pensiun DPR proporsional saja seperti yang tadi Bang Elman usulkan. Tapi pertanyaannya Bang kembali lagi, apa iya anggota Dewan mau mengubah Undang-Undang 12 tahun 1980 ini yang nyata-nyata akan merugikan mereka Bang? Apa iya mau Bang? Sebetulnya kan seperti yang saya jelaskan dari awal, merugikan sih pasti enggak lah. Buat mereka uang 2.052.000 tuh apa sih nilainya buat anggota Dewan? Tapi kan nanti akan seumur hidup, kan mungkin ketika sudah pensiun, sudah tua Bang, mereka juga menjadi tidak produktif. Ini akan sangat berharga Bang. Enggak lah. Sebetulnya enggak ada artinya buat mereka itu. Saya juga enggak tahu. Tetap tidak ada artinya. Saya juga enggak tahu dulu latar belakangnya ketika undang-undang ini dibuat tahun 80 kan. Memang kalau kita bayangkan posisi anggota DPR pada tahun itu, saya kan meliput di DPR itu sejak tahun 76 kan. Saya masih lihat bagaimana anggota DPR juga naik angkutan umum kan, naik Gamadi, naik PPD gitu. Dulu kan. masih begitu ya? Saya kadang-kadang ketemu anggota DPR di samping anggota DPR dengan almarhum Pak Sayuti Milik, sering saya satu mobil dengan naik Gamadi kan. Sehingga undang-undang ini waktu itu masih relevan. Waktu itu memang masih relevan. Bahkan ada yang naik Vespa, naik dulu namanya Lambretta. Jadi memang kondisi pada saat itu memungkinkan. Sangat berbeda dengan sekarang. Jadi nilai kesejahteraan mereka dulu dengan sekarang sangat berbeda. Jadi situasinya sudah berbeda. Jadi tidak masuk akal kalau situasi tahun 80 masih diterapkan juga dengan sekarang. Kan dulu juga mereka di Wisma kok. Sekarang kalau Anda lihat rumah mereka di Kalibata itu, waduh, yang mereka bilang sekarang tidak layak huni lagi. Katanya rusak. Nah itulah, makanya sekarang dibayar 50 juta. Itu kalau mantan-mantan anggota DPR dulu masih hidup, mereka bilang, wah keterlaluan ya. Sudah bagus. Sudah bagus. Kita dulu naik angkut naik Gamadi, PPD, ya kan yang lewat Gatot Subroto itu dulu ya Gamadi. Nah, saya seringkali berpapasan dengan mereka duduk gitu. Kadang-kadang ada juga anggota DPR naik Lambretta kan. Numpang Pak ke depan gitu. Jadi, nah sekarang coba kalau Bung Leo lihat mobil-mobil mereka aja itu di DPR itu kan tidak masuk akal kalau buat mereka yang 2.050.000 bermanfaat lagi, enggak lah. Jadi dari sisi itu mestinya
mestinya mereka mau gitu kan. Daripada mereka tetap dicibir oleh masyarakat gara-gara 2.052.000 itu apa gitu kan. Tapi kembali lagi Bang, kan tindakan pro rakyat dalam tanda petik, tindakan heroik itu kan biasanya ada efek elektoral yang diharapkan supaya terpilih lagi kalau menjelang pemilu. Nah ini pemilunya saja sudah selesai Bang. Apa iya kemudian 580 anggota dewan, wakil kita, wakil Bang Elman dan saya, benar-benar mau kemudian secara heroik mengatakan, kita ubah ya ini undang-undang ya, kita berikan semuanya kepada rakyat. Emang mau mereka Bang 580 orang itu Bang, kembali lagi Bang? Ya bisa saja begini loh, Menteri Keuangan dipaparkan aja dulu. Menteri Keuangan menggelar posisi keuangan kita. Berapa besar dana pensiun yang harus disiapkan oleh negara tiap bulannya, tiap tahunnya. Kan itu kan biar kita lihat, dan berapa para pensiun anggota DPR, anggota DPD, kan begitu kan, mantan menteri misalnya kan, dan sebagainya kan gitu kan. Coba dipaparkan aja angka mereka dengan angka pensiunan PNS. Kalau uang pensiun PNS itu nggak usah kita bicarakan lagi. Kita setuju sampai kapanpun itu kan. Karena pengabdian mereka selama sekian puluh tahun. Tapi itu. untuk misalnya mantan pejabat tinggi negara, mantan anggota DPR, ini mesti sebaiknya dipikirkan ulang gitu. Baik, kita harus jeda lagi Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana kita bisa menggunakan momentum semangat pro rakyat ini Bang? Kan mereka baru dilantik nih 580 anggota DPR untuk kemudian meminta wakil rakyat mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 80 ini Bang. Ya kalau sekarang ini kan Bung Leo kan, rakyat kecil juga tahu tingkat kesulitan kita ke depan ini kan berat kan. Dan itu sudah seringkali dipaparkan oleh pemerintah. Dan pemerintah tidak berbohong loh. Itu fakta. Jadi rakyat aja mau berkorban. Rakyat mau berkorban loh. Yang penting kita aman lah. Yang penting negara ini tentram. Kita nggak usah sikut-sikutan. Nah, di sini pentingnya kenegarawanan pada anggota DPR ini. Mestinya mereka memulai, ayo sama-sama yuk. Mungkin ini salah satu sumbangan kecil kita terhadap negara ini. Antara lain ini kan. Lalu setelah itu mereka bilang, yuk kita koreksi peran kita. 3 fungsi itu kan. Legislasi, anggaran, sama pengawasan kan. Ayo kita sama-sama lakukan ini. Terutama soal pengawasan. Itu yang langsung terlihat oleh masyarakat kan. Signifikan soalnya. Signifikan itu pengawasan. Itu yang selama ini absen. Tidak mereka lakukan. Ada, tapi kecil dan rakyat marah. Nyaris tak terdengar. Loh, sekarang ini pengawasan, fungsi pengawasan yang diharapkan rakyat sekarang adalah sosial media, viral. Podcast. Ketika ada viral, baru pihak aparat penegak hukum juga baru bergerak dia kan. Anggota dewan juga datang tuh biasanya. Anggota dewan juga datang. Kan mestinya kan teriakan dari Senayan itulah sebetulnya harus menggelegar. Tapi sekarang fungsi pengawasan itu dilakukan oleh podcast. Netizen. Itu diviralkan. Sehingga ya enggak malu. Nah sekali lagi kita minta, coba kita ketuk kenegarawanan anggota DPR. Baik, kita aminkan saja dengan harapan bahwa memang benar-benar 580 orang itu adalah negarawan. Begitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, kita berharap cara berpikir wakil rakyat harus menyudahi memikirkan dirinya sendiri. Kini saatnya wakil rakyat benar-benar memikirkan rakyat yang mereka wakili. Jangan mau terus berkubang menjadi barisan para mediocre. Saatnya anggota DPR naik kelas. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.